Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Pandi Wahyu Sumaryoga. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan-kesalahan umum yang terjadi saat melakukan pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian dari bisnis proses. Nah, apa itu bisnis proses? Bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Nah, di sini bisnis proses jika seseorang ingin membuat sebuah permodelan proses bisnis, biasanya dia menggunakan BPMN. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu BPMN. Baik, jadi BPMN merupakan kependekan dari Business Process Model and Notation, merupakan presentasi grafis mengenai proses bisnis dalam proses bisnisnya. Lalu BPMN ini atau Business Process Model and Notation ini dikembangkan oleh BPMI. Lalu BPMI merupakan Business Process Management Initiative. Nah, BPMN ini kemudian dipegang oleh Object Management Group. Business Process Model ini menggunakan flowchart dalam melakukan penyajiannya. Tujuan utama dari BPMN adalah membuat standarisasi notasi dalam penyajian proses bisnis sehingga dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Implementasi praktis dari penerapan BPMN ini adalah membuat business process diagram, baik developer aplikasi ERP maupun pengguna aplikasi ERP. Ya, sangat disarankan membuat dokumentasi business process diagram agar manajemen perusahaan dapat tertata rapi. Karena informasi SOP atau standar operasi prosedur yang jelas. Di dalam BPMN juga terdapat aturan-aturan dalam pembuatan permodelan proses bisnis dengan BPMN. Nah, penggunaan aturan BPMN yang tidak tepat dan prinsip permodelan umum dapat menyebabkan kinerja permodelan proses rendah dalam arti kebenaran. Lalu, di artikel kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan umum yang membuat saat pembuatan permodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses bisnis menggunakan BPMN. Baik, untuk kesalahan yang pertama yaitu aktivitas dalam satu kelompok tidak terhubung. Kesalahan umum dalam hal ini adalah bahwa aktivitas dalam satu kelompok tidak terhubung dengan aliran urutan. Nah, di sini kita punya gambar di mana gambar 1 merupakan pola yang salah. Lalu gambar 2 merupakan pola yang benar. Nah, lihat kelompok B pada gambar 1. Kelompok B pada gambar 1. Ketika beberapa pool dimodelkan, hanya aliran pesan yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai pool di dalam masing-masing kelompok aliran yang terpisah. Kelompok aliran yang terpisah harus didefinisikan. Alasan paling sering untuk jenis ini kesalahannya adalah bahwa seseorang menganggap banyak kumpulan sebagai satu proses atau bergantung memproses dan berpikir bahwa aliran pesan antara kumpulan dapat digunakan sebagai ganti urutan mengalir. Kemungkinan dampak praktis dalam organisasi yang diwakili oleh pool B pada gambar yang 1, ketergantungan kegiatan tidak ditentukan. Ini dapat menyebabkan melakukan tugas D jika ada beberapa kegiatan yang tidak terhubung. Urutan pelaksanaannya juga tidak diketahui. Lalu, apakah solusinya? Jadi solusi yang bisa diusulkan yaitu pemodelan harus dilakukan dengan cara yang pool dimodelkan secara independen. Tanpa memikirkan koneksi antar pool, semua elemen proses dalam satu kelompok harus sepenuhnya terhubung menggunakan aliran urutan sesuai dengan spesifikasi BPMN.
Langkah ini harus diulang untuk semua kelompok. Terakhir, aliran pesan, peristiwa pesan antara, dan objek data seharusnya ditambahkan. Contoh solusinya disajikan di gambar nomor 2. Lalu kesalahan nomor 2 yaitu proses tidak mengandung peristiwa awal. Nah, seperti gambar berikut, gambar 3 merupakan pola yang salah dan gambar 4 merupakan pola yang benar. Nah, meskipun acara mulai adalah opsional sesuai dengan spesifikasi BPNN, namun proses pelokalan dimulai gambar nomor 3. Dampak praktis yang mungkin terjadi jika acara mulai hilang, kemungkinan besar dalam organisasi itu akan tidak jelas kapan atau di mana harus mulai melakukan sebuah proses. Nah, jika tidak ada simbol untuk start atau memulai, ini akan bingung prosesnya mau ke kapan atau di mana untuk melakukan proses tersebut. Lalu itu bisa terjadi proses yang tidak dilakukan sama sekali. Nah, di sini bagaimana cara memperbaikinya? Jadi solusinya yaitu acara awal harus ditambahkan seperti nomor 4, start event, untuk memahami model proses lebih mudah. Jika perlu, kombinasi rute elemen harus ditambahkan juga. Jika perlu berisi proses berurutan dan sederhana, maka acara mulai tidak diperlukan. Oke, selanjutnya kesalahan proses yang ketiga yaitu proses tidak mengandung acara akhir. Nah, di mana tadi di kesalahan yang kedua tidak adanya acara awal atau start. Dan di kesalahan yang ketiga ini di mana di proses itu tidak terdapat acara akhir atau bagaimana proses itu berakhir. Nah, jadi di sini definisinya jika proses tidak mengandung acara akhir, tidak jelas kapan proses berakhir. Misalnya, apakah proses hidup gambar nomor 5 berakhir ketika tugas B dan C sudah selesai. Jadi di sini tidak ada simbol berakhirnya suatu proses. Lalu jawabannya adalah mungkin, tetapi tidak perlu. Dampak praktis yang mungkin terjadi dalam suatu proses organisasi, pekerjaan para pelaku proses dapat terhenti karena mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika tugas B dan C pada gambar nomor 5 selesai. Proses dependen lainnya mungkin juga tertunda. Lalu apakah solusinya? Jadi solusi yang bisa diusulkan yaitu proses akhir harus dimodelkan secara eksplisit untuk menentukan kapan proses berakhir. Sehingga contoh seluruh proses pada gambar nomor 6. Di mana ketika tugas C adalah selesai. Lihat mengakhiri acara. Selanjutnya yaitu kesalahan nomor 4. Aliran melintasi batas proses. Nah, kita lihat seperti gambar seperti berikut. Di mana gambar nomor 7 merupakan pola yang salah dan gambar nomor 8 merupakan pola yang benar. Definisinya yaitu alur urutan lintas batas subproses tidak berpengalaman. Analis sering tidak menganggap subproses sebagai unit independen. Kemungkinan dampak praktis dalam suatu organisasi, subproses sering diperlakukan sebagai kumpulan kegiatan yang dimulai pada aktivitas pertama yang diperlakukan sebagai mulai, bukan di tengah-tengah subproses. Dalam hal salah mengikuti urutan aliran, pelaku proses mungkin melewati tugas C pada gambar nomor 7. Nah, jadi apakah solusinya? Jadi solusi yang bisa diusulkan yaitu menggabungkan kembali aktivitas dan menghubungkan aliran urutan yang salah ke batas subproses. Kita bisa lihat proses X pada gambar nomor 8.
Saat mengajar proses siswa permodelan, perbandingan dengan metode bahasa pemrograman Java berguna dan membantu siswa untuk memahami solusi yang diusulkan saat pemrograman di Java. Yaitu kesalahan pola 5, yaitu aliran melintasi batas pool. Terlihat pada gambar. Di gambar yang sebelah kiri, gambar nomor 9 merupakan pola yang salah, dan gambar nomor 10 merupakan pola yang benar. Lalu di sini kesalahan kita definisikan, di mana penggunaan objek aliran yang tidak tepat sering terjadi dalam kombinasi dengan pola 1 dalam gambar nomor 9. Lalu aktivitas dari kumpulan berbeda hubungkan dengan aliran urutan yang tidak diizinkan dalam kasus ini. Interaksi antar kelompok harus dirancang hanya menggunakan aliran pesan. Kemungkinan dampak praktis. Pelaku proses dari kelompok A mungkin berpikir demikian, misalnya menyerahkan kontrol ke organisasi B tidak diperlukan tindakan, misalnya mengirim dokumen, email, kontrak, dan sebagainya. Situasi ini dapat menyebabkan tugas F tidak dilakukan sama sekali. Nah, apakah solusi yang bisa dilakukan? Jadi di sini solusinya bisa kita lihat di gambar nomor 10, yaitu alur pesan harus digunakan alih-alih aliran urutan. Selanjutnya yaitu kesalahan pada pola nomor 6, yaitu gateway menerima, mengevaluasi, dan mengirim pesan. Kita lihat pada gambar nomor 11, gateway mengevaluasi atau mengirim pesan. Di sini merupakan pola yang salah, dan gambar nomor 12 di sebelah kanan merupakan pola yang benar. Nah, jadi definisi kesalahannya yaitu kesalahan umum saat menggunakan gateway adalah gateway menerima atau mengirim pesan pada gambar nomor 11. Penyebab paling umum untuk jenis kesalahan ini adalah penyebabnya diasumsikan secara keliru bahwa pesan yang masuk mempengaruhi keputusan dan bahwa alternatif atau keluaran gateway dapat langsung menghasilkan aliran pesan. Namun, gateway tidak dapat menghasilkan, menerima, atau mengevaluasi data, yang juga terbukti dari aturan aliran pesan BPMN. Kesalahan serupa muncul ketika hubungan mengalir bekas. Kemungkinan dampak praktis. Pelaku proses kemungkinan berpikir bahwa pesan bias memicu keputusan atau bisa merupakan hasil dari keputusan yang salah. Langsung dampak bisa tidak diinginkan menunggu pesan sebelum keputusan diambil selama proses dieksekusi. Lalu solusi yang dapat diberikan pada kesalahan ini yaitu terlihat pada gambar nomor 12, merupakan pola yang benar. Kegiatan baru harus dimasukkan dalam model yang menerima, mengevaluasi, dan menghasilkan pesan. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan pada pola nomor 7, yaitu peristiwa menengah ditempatkan di tepi pool. Nah, kita lihat di sini pada gambar nomor 13, yaitu gambar yang salah, dan gambar nomor 14 merupakan pola yang benar. Lalu ini didefinisikan, siswa sering memodelkan antarmuka pool sebagai acara antara yang ditempatkan batas pool yang tidak benar pada gambar nomor 13. Dampak praktis yang mungkin terjadi, pelaku proses mungkin berpikir perantara pesan secara dapat dipicu kapan saja selama proses, yang dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang tidak diinginkan dalam proses. Lalu usulan untuk solusinya yaitu peristiwa menengah harus dimodelkan dalam kolam dan sebetulnya terhubung.
Hanya dengan demikian mereka dapat dijangkau dan mewakili keterlambatan dalam proses gambar seperti gambar nomor 14. Selanjutnya yaitu kesalahan pada pola yang ke-8, menggantung acara atau aktivitas perantara. Terlihat pada gambar nomor 15 yaitu merupakan pola yang salah, dan gambar nomor 16 merupakan pola yang benar. Nah, definisi dari kesalahan ini yaitu aktivitas atau acara di dalam kumpulan tidak mengandung urutan yang masuk mengalir pada gambar nomor 15. Kemungkinan dampak praktis. Beberapa kegiatan dalam organisasi mungkin tidak pernah terjadi dilakukan. Pemicu peristiwa antaranya dapat menyebabkan kinerja yang tidak diinginkan kegiatan. Lalu solusi yang dapat diusulkan dari kesalahan ini yaitu model proses harus disusun ulang dan terhubung sepenuhnya seperti gambar nomor 16. Arti dari proses harus diperiksa ketika menata ulang urutan mengalir. Baik, itu tadi penjelasan tentang beberapa kesalahan-kesalahan saat membuat pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN. Baik, jika ada kesalahan kata dalam penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.